Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah anakku semua, hari ini kita akan belajar tentang surah Ad-Duha. Jadi materi kita hari ini yang berkaitan dengan surah Ad-Duha. Anak-anakku semua, perhatikan gambar yang ada di layar. Ya. Baik anakku semua, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak Guru akan bertanya kepada anakku semua. Kira-kira siapa di antara anak-anakku yang sudah mengetahui dan mempelajari surah Ad-Duha? Oke, baik. Jadi sebelum kita lanjut, Bapak akan menguraikan sedikit tentang surah Ad-Duha. Jadi surah Ad-Duha itu terdiri dari 11 ayat dan merupakan urutan ke-93 di dalam Al-Quran. Surah Ad-Duha diturunkan sesudah surah Al-Fajr. Disebut surah Makkiyah karena turun di Mekkah atau turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ad-Duha artinya waktu duha atau waktu ketika matahari naik sepenggalah. Nama Ad-Duha diambil dari lafaz Ad-Duha yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Surah Ad-Duha terletak setelah surah Al-Lail dan sebelum surah Al-Insyirah. Ya baik anak semua, jadi kita akan membaca surah Ad-Duha. Jadi mohon anak-anakku perhatikan bacaan Bapak Guru. Insya Allah nanti akan dipraktikkan di rumah atau dipraktikkan di sekolah berhadapan langsung dengan Bapak Guru. Oke baik, Bapak akan bacakan surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya, seperti itu bacaan surah Ad-Duha. Jadi setelah membaca surah Ad-Duha, anak-anakku disunnahkan membaca takbir, termasuk surah-surah sesudahnya sampai surah An-Nas. Jadi anakku semua, nanti kita akan praktekkan bagaimana anak-anakku bisa membaca surah Ad-Duha. Oke, selanjutnya menghafal surah Ad-Duha. Jadi anak-anakku diharapkan untuk membiasakan membaca surah Ad-Duha sampai lancar supaya cepat dipahami dan cepat dihafalkan. Insya Allah nanti akan ada pertemuan untuk anak-anakku semua untuk menampilkan hafalan surah Ad-Duhanya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan menerjemahkan surah Ad-Duha. Jadi kita terjemahkan satu ayat per satu ayat ya. Oke, mari kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wadduha, demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah. Wallaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala,
Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik darimu daripada yang permulaan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatadda. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu dan engkau menjadi puas. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang-orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Jadi itulah terjemahan surah Ad-Duha. Sekarang kita pelajari tentang isi kandungan surah Ad-Duha. Jadi, anak-anakku setelah menerjemahkan surah Ad-Duha, anak-anakku harus mengetahui apa kira-kira isi kandungan yang terdapat dalam surah Ad-Duha. Jadi Bapak Guru akan menjelaskan tentang isi kandungan surah Ad-Duha. Jadi surah Ad-Duha terdiri dari 11 ayat dan merupakan urutan ke-93 dalam Al-Quran. Diturunkan sesudah surah Al-Fajr, termasuk golongan surah Makkiyah karena turun di Mekah. Ad-Duha berarti waktu matahari naik sepenggalah. Adapun nama Ad-Duha diambil dari lafaz Ad-Duha yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Surah Ad-Duha terletak antara surah Al-Lail dan sebelum surah Al-Insyirah. Anakku semua, perhatikan kembali. Surah Ad-Duha turun berkaitan dengan masa-masa kekosongan yang sempat berhenti beberapa saat atau dikenal dengan istilah Fatratul Wahyi, masa-masa kekosongan turunnya wahyu. Hal itu menyebabkan orang-orang kafir mengejek Nabi Muhammad SAW dan menyebarkan isu bahwa Nabi Muhammad SAW telah ditinggalkan oleh Allah. Dengan adanya isu tersebut, Nabi Muhammad merasa sangat gelisah. Beberapa saat kemudian, Allah menurunkan surah Ad-Duha untuk memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW. Waktu duha merupakan waktu yang menyenangkan. Pada waktu duha, burung-burung bernyanyi. Panas matahari belum terlalu menyengat. Udara terasa sejuk. Dan orang-orang masih memiliki semangat yang tinggi untuk bekerja. Waktu duha menjadi gambaran bahwa surah ini memberikan kesejukan di hati Nabi Muhammad SAW yang mengharapkan turunnya wahyu. Turunnya surah ini menjadi bukti bagi orang-orang kafir bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Baik, di dalam ayat 1 dan 3, Allah bersumpah dengan menggunakan dua waktu, yaitu waktu duha dengan cahayanya dan waktu malam dengan kegelapan dan kesunyiannya. Untuk menyatakan bahwa Allah meninggalkan Rasul-Nya dan tidak pula memarahinya, sebagaimana perkataan orang kafir atau perasaan Rasulullah sendiri. Ayat keempat dalam surah Ad-Duha mengungkapkan bahwa keadaan Nabi Muhammad di hari-hari yang akan datang akan lebih baik dari hari-hari yang telah berlalu. Pada ayat kelima, Allah menyampaikan berita gembira kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah terus-menerus melimpahkan karunia-Nya kepada beliau sehingga beliau menjadi senang dan bahagia. Dalam ayat 6, 7, dan 8 diceritakan
masa lalu Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang yatim, seorang anak yatim karena ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Seorang yang bingung dalam mencari kebenaran karena beliau tidak mengetahui tentang syariat. Seseorang yang kekurangan atau miskin di mana ayahnya tidak meninggalkan harta kecuali seekor unta betina dan seorang hamba sahaya perempuan. Oke anak-anakku semua, itulah tadi penjelasan tentang surat Duha. Selanjutnya ayat 9 dan 10 menjelaskan bahwa sesudah beliau mendapatkan bermacam-macam nikmat Allah, karunia yang besar sebagai yatim dilindungi Allah, sebagai seorang yang bingung diberikan petunjuk, sebagai seorang yang miskin yang diberikan kecukupan. Di dalam ayat 11 Allah menegaskan lagi kepada Nabi Muhammad SAW agar memperbanyak pemberian kepada orang-orang kafir dan miskin, serta mensyukuri, menyebut, dan mengingat nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepadanya. Jadi anakku semua, dalam gambaran tentang surah Ad-Duha ini menjelaskan bagaimana kita bisa menyayangi orang miskin, tidak menghardik anak yatim, dan selalu berbagi terhadap sesama. Jadi anakku semua, untuk materi kita kali ini mungkin sampai di sini dulu. Insya Allah pertemuan selanjutnya Bapak akan memberikan kuis yang seputar tentang surah Ad-Duha, dan Bapak Guru akan juga mengetes hafalan anakku semua, dan Bapak Guru akan memberikan tugas tentang surah Ad-Duha. Mungkin ini yang sampai sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.